orang yang hidup dalam kebenaran. Yesaya 33 ayat 15-16, mari kita baca bersama-sama. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang membebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Katakan amin. Haleluya. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang hidup dalam firman Tuhan dan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Sekali lagi, orang yang hidup dalam kebenaran yang dimaksud dalam tema kita adalah orang yang hidup dalam firman Tuhan dan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Ingat, kebenaran adalah firman Tuhan, kebenaran juga adalah Roh Tuhan atau Roh Kudus. Ya, ini berkali-kali saya sampaikan. Kebenaran adalah firman Tuhan dan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Mari kembali kita buka Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 6. 1 Yohanes 5 ayat 6. Inilah dia. Dianya diawali dengan huruf besar. Ya. Yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Jadi air yang dimaksud di sini adalah, perhatikan, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran. Tulisan rohnya diawali dengan huruf besar, itu merujuk kepada Roh Allah, Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, supaya nangkap. Jadi Roh Kudus itu adalah firman itu adalah kebenaran. Nangkap kira-kira? Ya. Nah, hidup kita, hidup saudara dan saya harus dalam kebenaran. Ya. Harus dalam firman, harus dalam roh, sebagai anak Allah, anak Tuhan. Ya. Jadi sebagai anak Allah, anak Tuhan, ya, kita harus hidup dalam kebenaran dan roh. Ya, dalam firman dan roh. Jadi firman dan roh tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kekristenan saudara dan saya. Katakan amin. Jadi sebagai anak Allah, anak Bapa, anak Tuhan, jadi kita harus hidup dalam kebenaran, kecuali ada kecualinya. Kecuali saudara dan saya tidak lagi anak Allah. Ya. Tidak lagi anak Allah seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan di sini, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kalau
saudara tidak lagi hidup dalam kebenaran, berarti saudara anak siapa? Anak iblis. Maka saya katakan, kalau masih anak Allah, masih anak Tuhan, saudara harus hidup dalam kebenaran, suka atau tidak suka. Sebagai anak Allah, anak Tuhan, saudara dan saya harus hidup dalam kebenaran. Kecuali saudara tidak lagi mau jadi anak Allah, tidak mau lagi jadi anak Tuhan, anak setan, anak iblis. Karena anak iblis tidak mau hidup dalam kebenaran, ya. Maka dikatakan lagi, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Haleluya. Masih anak Allah, masih anak Tuhan, buktikan, amin, dengan cara bagaimana? Hidup dalam kebenaran, hidup di dalam roh, ya. Hidup dalam kebenaran, dalam firman, hidup di dalam roh kudus. Haleluya, ya. Dan kita juga tidak bisa hidup dalam kebenaran kita, ya. Sebagai anak Allah juga kita tidak bisa hidup dalam kebenaran kita. Yeskiel 33 ayat 12. Hati-hati hidup dalam kebenaran kita. Hidup dalam kebenaran diri sendiri itu nggak bisa, nggak boleh. Sepenuhnya kita hanya bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Yeskiel 33 ayat 12. Dikatakan di situ, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-teman sebangsa, teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Bayangin, sedangkan orang yang sudah benar saja, ya, nggak boleh hidup dalam kebenarannya. Sudah benar loh. Ngerti kira-kira? Apalagi saudara dan saya belum benar, belum jadi orang benar, ya, hidup pula dalam kebenarannya, kacau, ya. Dikatakan tadi di situ dalam Yeskiel 33:12, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia, karena kebenaran kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kebenaran kita sebagai manusia baik, walaupun kita sudah benar, orang benar, ya, kebenaran kita nggak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanya kebenaran Tuhan, hanya firman Tuhan. Dikatakan di situ, pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat, tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu itu, pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, ya. Kalau pada waktu ia berbuat dosa, orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya. Bayangin, ini sudah orang benar loh, ya. Yang orang benar saja tidak boleh hidup dalam kebenarannya, walaupun dia sudah benar. Nangkap kira-kira? Apalagi orang yang tidak benar hidup dalam kebenarannya, makin kacau, ya. Nangkap kira-kira ya? Jadi mau orang benar, mau orang yang tidak benar, harus sama-sama hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena hanya itu yang bisa membawa saudara dan saya dalam pertobatan. Kenapa orang nggak mau bertobat? Karena merasa benar. Dia hidup dalam kebenarannya, dia merasa nggak ada yang salah di dalam dirinya. Ya. Apa yang mau bertobat? Aku kan nggak ada salah. Ya. Ayah roh salahku, sudah berdosa, sudah bagaimana kau, sudah tukang buhalak katanya kan. Jadi dia menilai dirinya sendiri dalam kebenarannya. Ya. Nah ini yang repot. Ya. Namanya dalam kebenaran diri sendiri. Kalau sudah dalam kebenaran diri sendiri kita hidup, kita akan sulit, kita akan susah menyadari perbuatan dosa kita. Tapi kalau kita dalam kebenaran Tuhan, kita akan dengan mudah, dengan cepat mengetahui, ya, dosa perbuatan kita.
Haleluya, saudaraku. Nangkap sampai di sini. Kita jangan lagi sama seperti Kristen yang lain yang hidup dalam kebenarannya sendiri, suka-sukanya. Ya, makanya selalu merasa nggak ada salah, selalu merasa nggak ada berbuat dosa. Yang namanya kebenaran sendiri. Orang yang hidup dalam kebenarannya sendiri akan cenderung membela dirinya sendiri. Nah, makanya Daud berkata dalam Mazmur 26 ayat 2 sampai dengan 3. Apa kata Daud dalam Mazmur 26 ayat 2 sampai dengan 3? Nah, Daud berkata di sini dalam Mazmur 26 ayat 2 sampai dengan 3, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ayat 3-nya dia katakan, sebab mataku tertuju pada kasih setia. Perhatikan yang terakhirnya, aku hidup dalam kebenaranmu. Daud berkata, aku hidup dalam kebenaranmu. Ya. Dan itu Daud tidak asal berkata. Kenapa saya katakan Daud tidak asal berkata bahwa dia hidup dalam kebenaran Tuhan? Karena dia katakan di ayat 2 tadi, dia siap diuji. Batin dan hatinya siap diuji bahwa dia benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan, siap diuji. Bagaimana dengan saudara dan saya? Siap enggak diuji? Apakah saudara benar-benar hidup dalam kebenaran atau tidak? Saya pikir masih mikir. Iya kan? Ya, kalau saudara sudah benar-benar seperti Daud hidup dalam kebenaran Tuhan, maka harus siap diuji. Ya, berani berkata sama Tuhan, uji aku Tuhan. Ya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Haleluya. Harus siap diuji. Jadi bukan hanya sekedar berkata bahwa aku hidup dalam kebenaranmu, tapi harus siap dibuktikan dengan cara meminta Tuhan menguji, menyelidiki batin dan hatinya. Memang Daud itu bukan orang yang sembarangan. Ya, makanya dia berani berkata sama Tuhan, uji aku, karena nggak ada dusta di dalam dirinya. Ya, dia siap dikoreksi oleh Tuhan, hidupnya siap dikoreksi oleh Tuhan bahwa dia benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan, dan dia berani pertanggungjawabkan itu. Ya, bagaimana dengan saudara dan saya? Berani nggak mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bahwa saudara sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan? Ya, itu harus berani. Ya, makanya nggak boleh ada keraguan. Saya sudah selalu sampaikan kepada saudara bahwa hidup dalam kebenaran Tuhan itu, hidup di dalam firman itu, hidup di dalam roh itu harus benar-benar sungguh-sungguh dan berani harga mati. Tidak tawar menawar. Seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita ini harus dalam kebenaran Tuhan. Bukan hanya kehidupan keseharian kita dalam kebenaran Tuhan, ibadah kita juga harus dalam kebenaran. Salam. Ya, bukan hanya kehidupan keseharian kita dalam kebenaran Tuhan, ibadah kita juga harus dalam kebenaran. Ya. Lukas 1 ayat 74 sampai dengan 75. Lukas 1 ayat 74 sampai dengan 75 dikatakan di situ, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Dan itu seumur hidup, beribadah dalam kebenaran seumur hidup. Jadi ibadah kita itu harus dalam kebenaran, dalam firman. Maksudnya ibadah kita itu harus sesuai dengan konsep kebenaran Tuhan, harus sesuai dengan konsep firman. Tidak boleh asal-asal ibadah. Ya.
Ya, konsep ibadah dalam kebenaran itu, misalnya dalam ibadah sesuai dengan kebenaran itu ada 3 macam ibadah. Ya, ada ibadah Sabat seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, ada ibadah Mezbah Dupa. Satu lagi ibadah PA. Ya, meja roti kalau dalam tabernakel. Ya, kita sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun lebih tidak melakukan ibadah yang namanya ibadah PA, pendalaman Alkitab atau meja roti. Ya, karena situasi dan kondisi sebenarnya ketiga macam ibadah itu harus sejalan, tidak boleh timpang. Ini yang terus jadi pergumulan kita di tempat ini. Ya, supaya suatu saat, suatu ketika kita bisa laksanakan satu lagi macam ibadah itu supaya sesuai dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan konsep Alkitabiah, sesuai dengan tabernakel. Ya, haleluya saudaraku. Nangkap kira-kira sampai di sini. Jadi bukan hanya seluruh aspek hidup kita, keseharian kita harus dalam kebenaran, ibadah juga harus dalam kebenaran, penyembahan juga harus dalam kebenaran, sesuai dengan yang dikatakan dalam kitab Yohanes. Saatnya akan tiba apa? Yohanes berapa? Ayo. Yohanes Yohanes 43, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi penyembahan kita juga harus dalam kebenaran. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan bagaimana itu yang dimaksud dengan penyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, yang menyembah dengan roh, rohnya huruf kecil, bukan huruf besar. Ya, jadi rohnya yang menyembah. Ya, karena yang kita sembah itu adalah roh. Yang kita sembah itu roh, maka harus kita sembah dengan roh kita. Tulisan rohnya huruf kecil. Ya, harus di dalam roh dan kebenaran. Artinya dalam kebenaran, yang menyembah dengan roh, yang disembah adalah roh, dan hidup dalam kebenaran. Itu maksudnya penyembah yang benar. Jadi kalau penyembah tidak dalam kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran, itu penyembah tidak benar. Ya, menyembahnya kepada Allah yang adalah roh, dia menyembah dalam roh, tapi tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, tidak hidup di dalam firman, itu nggak benar. Itu ada ketimpangan. Ada banyak sekarang ini penyembah dalam roh, tapi kebenarannya hilang. Ya, beribadah dengan roh, menyembah dengan roh, ya Rabba, dan sebagainya. Tapi ada yang timpang, hidupnya tidak dalam kebenaran, tidak di dalam firman, tidak hidup di dalam ajaran Tuhan. Nah, ini salah. Ya, haleluya. Jadi ibadahnya harus dalam kebenaran, penyembahannya dalam kebenaran, kehidupan keseharian harus dalam kebenaran. Tiga-tiganya harus dalam kebenaran. Dan angkap sampai di sini. Haleluya saudaraku. Iya. Haleluya. Ya. Orang yang hidup dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, dan hidup di dalam roh, ya, pasti hidup dalam kejujuran. Ya. Itu yang pertama dari ayat tema tadi. Ayat tema kita tadi Yesaya pasal 33 tadi, ayat 15.
Orang yang hidup dalam kebenaran, dalam firman Tuhan dan hidup dalam roh, pasti hidup dalam kejujuran. Kan dikatakan sini orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur. Maka saya katakan orang yang hidup dalam kebenaran pasti hidup dalam kejujuran. Tidak mungkin orang yang hidup dalam kebenaran hidup dalam ketidakjujuran. Pasti hidup dalam kejujuran. Katakan amin. Itu salah satu tandanya orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi kalau saudara belum bisa hidup dalam kejujuran, ya, berarti belum hidup dalam kebenaran dan roh. Ya, kalau sudah hidup dalam kebenaran dan roh, pasti hidup dalam kejujuran. Ya. Kemudian juga yang kedua, orang yang hidup dalam kebenaran, dalam firman Tuhan dan hidup di dalam roh. Yang kedua apa? Tidak asal menerima untung. Dikatakan di situ yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerah, artinya tidak asal menerima untung. Ya. Untungnya harus jelas. Tidak asal untung. Salam. Untung bisa enggak dari yang tidak benar? Bisa. Ya. Tidak semua untung itu dari yang benar. Nah, yang Tuhan mau, untung yang kita terima itu jelas. Untungnya harus dari jalan yang benar. Jangan asal untung, yang penting untung. Mau jalannya salah, mau jalannya nggak benar, tipu sana tipu sini, yang penting untung. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu orang yang hidup dalam kebenaran dan roh. Orang kalau sudah hidup dalam kebenaran dan roh, dia harus periksa dulu keuntungan yang dia terima. Lihat, keuntungan ini bukan hanya asal dalam pekerjaan. Saudara jangan salah, dalam semua, dalam keseharian kita. Haleluya. Makanya kalau kami dari dulu gak asal menerima uang. Ya. Jangan saudara kira seorang ngasih uang asal jokput. Saya harus tahu ini tujuan uangnya untuk apa ini, motivasinya apa. Jangan sampai saya hanya merasa, oh puji Tuhan, haleluya, dapat uang. Saya harus tahu bahwa keuntungan yang saya ambil itu, saya harus tahu benar-benar tidak ada motivasi yang tidak benar. Jangan asal berupa uang langsung kita merasa untung hanya karena uang. Ya, tidak semua yang namanya untung itu benar. Ya, jadi untungnya harus jelas, tidak boleh asal untung. Ya, haleluya saudaraku. Ya, makanya dikatakan di situ yang menolak untung hasil pemerasan, menolak untung yang tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya. Yang mengibaskan tangannya, jadi dia nggak sembarangan tangannya itu asal mengambil. Ya. Pokoknya uang ambil, pokoknya beruntung ambil, bukan begitu. Ya, harus hati-hati. Itu tandanya kita kalau sudah hidup dalam kebenaran dan roh, tidak boleh sembarangan dalam menerima apapun itu yang bersifat yang namanya untung. Itu harus benar-benar kita perhatikan. Ya. Jadi sudah jelas ya, untungnya harus jelas, tidak asal untung. Ya. Kemudian yang ketiga, orang kalau sudah hidup dalam kebenaran dan roh itu, nah tadi tidak asal menerima untung. Yang ketiga, apa kira-kira?
tadi tidak asal menerima untung. Yang ketiga, tangannya tidak asal menerima. Ya. Yang kedua tadi tidak asal menerima untung. Yang ketiga, tangannya tidak asal menerima. Menerima apa ini? Pemberian. Ya, jadi ini ada bedanya dengan poin kedua ya. Ya. Tangannya tidak asal menerima. Maka dikatakan yang membebaskan tangannya, ya, supaya jangan menerima suap. Jadi hati-hati dengan tangan di bawah. Waspada. Ya. Memang urusan uang ini sulit. Ya, karena orang selalu berpikir pokoknya uang ya udah berkat dari Tuhan katanya kan, pokoknya terima aja. Ya. Haleluya saudaraku. Nangkap kira-kira? Ya, misalnya kalau saya misalnya hamba Tuhan, makanya saya kadang-kadang hati-hati juga. Ya. Kadang-kadang ketika kita mendoakan seseorang, kita melayani, mendoakan, dia bisa memberi enggak? Bisa. Tapi belum tentu semua manusia itu motivasinya memberi itu sebagai rasa syukur. Nangkap nggak? Kalau dia memberi karena ucapan syukur, yang menerimanya saya akan dengan enak. Tapi yang bahayanya, tanpa kita sadari, dia bukan memberi karena ucapan syukur, karena menyuap. Tahu nggak maksudnya? Masa sih Pak orang yang kita doakan memberi suap bisa? Bisa enggak? Tahu nggak maksudnya ini? Hah? Iya kan? Supaya sekali lagi kalau kita suruh amang ini berdoa supaya mau, kan suap itu. Ya, jadi dia memberi bukan karena rasa syukur, ucapan syukur, ada motivasi yang lain. Ya. Dan itu bisa terasa Bapak Ibu. Ya, setiap saya mendoakan orang, saya bisa tahu ini dia memberi ini karena rasa syukurnya atau apa, bisa terasa. Ya. Bisa kontak Bapak Ibu. Ya. Jadi ini waspada, hati-hati. Di sini orang banyak hamba Tuhan juga terjebak. Ya. Jadi akan memberi ucapan syukurnya Pak. Kan nggak bagus juga kalau nggak kita ambil. Kalau dia memang memberi karena ucapan syukurnya, karena dia sudah didoakan dan menerima kuasa yang daripada Tuhan, lalu memberi dengan sebagai rasa syukur, nggak ada yang salah. Yang salah itu bukan itu motivasinya, ya. Tapi menyuap supaya sekali lagi ada apa-apa ya supaya amang ini mau, ya. Supaya kalau kita suruh begini mau, itu beda, itu sudah suap. Karena nggak ada di dalam Alkitab tertulis korban persembahan itu seperti itu, nggak ada. Haleluya. Nangkap nggak kira-kira? Nangkap saudaraku? Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kita memberikan persembahan itu tapi sudah menjadi suap. Ya. Makanya kalau kadang-kadang kalau saya temukan hal itu, kadang-kadang bisa saya tolak. Ya. Bisa Bapak Ibu. Tapi kalau selagi masih saya temukan bahwa itu dari hatinya yang tulus, dia memberikan ucapan syukur dalam kebenaran, nggak salah, nggak ada yang salah kita mengambil. Yang salah itu motivasinya lain, ya. Jadi tangannya tidak asal menerima, ya. Tujuan dan motivasinya harus pastikan jelas. Kemudian yang keempat, orang yang hidup dalam kebenaran dan Roh Kudus. Yang keempat, kira-kira apa? Lihat ayat temanya. Ayo. Telinganya
Tidak asal mendengar. Orang kalau sudah dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam Roh Kudus, ini telinganya nggak asal mendengar. Ya, ingat itu. Haleluya. Ya, maka saya bilang berapa bulan yang lalu, saya kalau lihat ya kok hamba Tuhan katanya dipakai Tuhan, Nabi Tuhan, tapi ketika ada orang berbicara kata Siro Bintang begini, langsung dia buka telinganya. Wih, itu repot. Ya, nggak bisa ini. Orang kalau sudah dalam kebenaran Tuhan, apalagi hamba Tuhan, nggak boleh sembarangan asal membuka telinga. Dia harus selektif. Salam. Ya, saya misalnya terhadap jemaat kita di tempat ini, ya kalau ada orang berkata hamba Tuhan begini ya siang itu, saya nggak boleh asal nggak bisa. Ya, ngerti kan? Nggak boleh. Ya, hati-hati ini. Telinga ini, pendengaran ini. Mau siapapun yang berbicara itu, mau hamba Tuhan, mau dia orang kaya, orang hebat, jangan karena dia hamba Tuhan atau orang kaya, jadi semua yang dia bicarakan itu langsung kita buka telinga. Enggak. Ya, sehebat-hebatnya orang bisa aja dia dipakai setan. Ya, nangkap nggak kira-kira? Jangan gampang membuka telingamu. Ya, jangan asal mendengar. Hati-hati dengan telinga. Hati-hati dengan telinga saudara. Jangan asal mendengar, karena itu bisa membuat saudara jatuh. Bisa. Ya. Salut. Saudara juga nggak boleh asal mendengar ketika saya khotbah. Kalau saudara kira-kira dengar agak lain, saudara harus selektif, selidiki. Ya, haleluya. Selidiki langsung, benar nggak ini? Jangan asal dengar. Itu bisa buat kita jatuh loh, tanpa kita sadar. Salah mendengar itu bahaya. Makanya dikatakan dalam Amsal 5 ayat 12 sampai dengan 14. Amsal 5 ayat 12 sampai dengan 14 dikatakan di situ, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. 13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Hati-hati. Asal mendengar bahaya. Saudara bisa jatuh dalam malapetaka. Semalam kita sudah belajar tentang malapetaka. Ya. Jadi berbahaya ini telinga. Ya. Berbahaya. Ya. Banyak sekarang orang Kristen merasa gerejanya paling benar, ibadahnya paling benar hanya karena bahasa roh dan sebagainya, pendetanya kaya raya. Lalu apapun kata si pendetanya, dia asal buka telinga. Ya, waspada. Ingat, yang berbicara di atas mimbar itu bukan manusia sempurna. Ya, saya yang berbicara dari depan ini juga bukan manusia sempurna. Bisa aja terselip kata-kata yang nggak benar. Jadi kalau saudara asal tangkap, saudara responi, saudara terima, itu yang repot. Saudara bisa berdosa. Haleluya. Ya. Bahaya. Makanya selalu saya sampaikan dari tempat ini, dari depan ini, jangan pernah kagumi saya sebagai gembala. Karena begitu saudara mengagumi saya,
Saudara bisa salah loh. Yang salah pun aku sampaikan bisa jadi benar menurut saudara, karena saudara udah kagum. Ya. Cuma gereja-gereja lain, coba, karena dia mengagumi gembalanya, seolah-olah gembalanya itu wow. Akhirnya apa? Salah pun yang diucapkan gembalanya itu jadi benar menurut mereka. Oh benar, rupanya si Bintang begitu ya katanya. Enggak, bahaya Bapak Ibu. Kalau mari kita sama-sama, saudara dan saya, fokus kekaguman kita itu kepada Kristus. Ya, saya hanya menyampaikan kebenaran. Hati-hati mengagumi hamba Tuhan, saudara bisa terjerumus. Orang yang bijak itu hati-hati. Orang yang sudah dalam kebenaran dan roh itu hati-hati. Dia nggak sembarangan mendengarkan hamba Tuhan. Dia tahu, dia selektif. Pembicaraan itu arahnya kemana. Apalagi kalau sampai mengancam Bapak Ibu. Ya, saya kadang-kadang lihat, orang ini kok mau kaya digembalakan pendeta yang mengancam. Apalagi mengatasnamakan sikit-sikit demi Tuhan, kata Tuhan. Padahal dia menerima gosip, tapi berani ngomong demi Tuhan. Ini merinding saya ini. Ya, waspada. Ingat, Lucifer itu, iblis itu kemegahannya tidak diragukan. Bahkan itu tertulis dalam Alkitab. Ya, dia malaikat terang. Dia bisa indah sempat dipandang mata secara lahiriah. Dia bisa mengeluarkan kata-kata indah yang sepertinya wow. Haleluya. Hati-hati dengan telingamu. Jangan asal mendengar. Nanti bisa jatuh ke dalam yang namanya apa? Malapetaka. Harus hati-hati. Waspada dengan telinga. Hati-hati. Jangan sembarangan dengar. Ya. Amsal 15 ayat 31 sampai dengan 32. Amsal 15 ayat 31 sampai dengan 32. Dikatakan di sini, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran yang membawa kepada kehidupan, ya akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ya, jadi hati-hati nih, jangan asal dengar. Jangan asal arahkan telingamu kepada perkataan-perkataan yang nggak jelas. Ya. Arahkan telingamu kepada yang benar, yang membawa kepada kehidupan. Jangan arahkan kepada hal-hal yang merusak kehidupan saudara. Ya, apalagi mengganggu hati, mengganggu perasaan, nggak usah didengar. Wah, ini lainnya arah pembicaranya nih, nggak usah saya dengar ini. Jangan. Ya. Hati-hati loh, sebenarnya sederhana mendengarkan sesuatu itu. Kalau hati kita sudah nggak nyaman, nggak usah lanjutkan mendengar. Ya, haleluya. Oh ini lain nih pembicaranya nih, udah lain nih, udah lain. Pamit saja sudah. Masih bentar dulu pamit dulu ada kerjaan. Tapi kadang-kadang kita ini kan, nah itu masih iblis tadi bermain dengan daging kita. Seru nih, enak ini didengar. Kita dengar, padahal sebenarnya nggak ada rasa damai mendengarkan perkataan itu. Hati kita sudah agak lain sebenarnya, tapi kita paksakan, kita tahan. Ya. Akhirnya tanpa kita sadari kita bisa terlarut ke dalam perkataan itu dan menerimanya. Akhirnya kita bisa rusak. Harus hati-hati. Haleluya.
Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ya. Saya senang waktu saya di Siantar itu. Ternyata ada hamba Tuhan yang melihat video itu. Ya. Suami istri dari Jambi, entah dari mana itu ya. Jadi saya keluar dari gedung, langsung dijumpai. Salam Pak Rubintang ya, iya. Kami dengar begini. Oh iya saya bilang. Kenapa? Waduh, nggak benar itu. Mereka ngerti Bapak Ibu. Ya. Udah gila itu jemaatnya. Kenapa lama mendengarkan yang seperti itu? Yang mendengarkan berita sepihak katanya. Ya, orang kalau sudah dalam kebenaran, benar-benar dalam kebenaran dan roh, nggak gampang mendengarkan apa katanya. Dia harus selidiki, benar nggak ini. Dia harus konfirmasi. Makanya kita mengatakan harus ada saksi 1, 2, 3 orang, tidak cukup 1 orang. Ya. Itu orang kalau sudah dalam kebenaran. Ya. Saya sering juga di luar itu ada orang yang menjelekkan hamba Tuhan si B misalnya. Saya sering seperti itu di luar. Baru Bintang kenal dengan Pak Syahnu. Iya, kenapa? Orangnya begini. Saya nggak langsung tangkap. Ya. Oh, gitu aja. Habis itu selesai itu udah. Ya. Nggak ada saya tangkap itu lalu saya sampaikan. Wih, kata Syahnu, pendeta Syahnu itu begini. Oh, nggak boleh. Kecuali dia langsung berhadapan dengan saya dan dia melakukan kesalahan secara langsung kepada saya. Ya saya nggak perlu saksi, karena saya sendiri yang mengalami. Tapi kalau katanya, yang repot. Namanya katanya, hati-hati katanya. Ya, bahaya itu. Hati-hati. Kata jemaat Syahnu, jemaat Bapak begini. Oh, saya nggak langsung respon. Oh iya ya, gitu ya. Itu aja, tapi nggak saya tangkap. Ya. Saya diamkan saja. Ya. Karena bisa aja orang yang katanya ini ada motivasi terselubung. Bisa aja dia ingin menjatuhkan. Bisa aja ada kebencian. Banyak faktor seseorang mengatakan katanya. Haleluya. Nangkap kira-kira. Jadilah bijak. Amin. Buktikan bahwa saudara dalam kebenaran Tuhan tidak asal membuka telinga. Ini bukan sedang membela diri, tidak. Saya mengajari saudara hati-hati, waspada. Ya, ini kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Sebagai tanda kita orang yang sudah hidup dalam kebenaran dan Roh Kudus. Tidak lagi sembarangan membuka telinga. Harus jadi orang bijak. Ya, jangan jadi orang sembarangan. Mulu bahasa Batakna. Apa itu bahasa Batakna? Dah pahatok ku menakuk pahatak. Ada lagi bahasa lebih lengkapnya, apa istilahnya? Dong lebih lengkap dong. Atau jalo dok malarong kata indah teh. Ada itu orang Batak. Jangan seperti itu. Patok-patokku, tangkap, sampaikan, tangkap, oh udah jangan. Itu bahaya itu. Ya, harus hati-hati. Ya. Oh siapapun itu orangnya. Kadang-kadang kan kita manusia ini yang paling gila karena yang ngomong orang agak kaya sedikit. Nah, ini salah satu kerusakan dalam gereja. Ya. Dalam gereja itu hampir sama dengan orang duniawi sebenarnya. Orang gereja pun kalau yang ngomong yang banyak duit, yang nggak benar itu. Ya, jadi apa bedanya dengan orang luar kan? Di luar gereja kan begitu. Kalau orang kaya yang ngomong, kampung genjer maricak itu baru katanya, percaya orang benar. Walaupun sebenarnya nggak benar. Dalam gereja pun begitu. Dalam dunia kependetaan pun begitu. Kalau pendeta yang kaya ngomong, jamnya jam mahal, jasnya jas mahal, punya mobil, dia ngomong begini, benar. Jemaatnya nggak perlu menyelidiki, nggak perlu. Gitu ya katanya langsung. Berarti apa bedanya jahatnya dengan orang yang dalam gereja dengan di luar gereja? Ini saya didik saudara
benar. Kita harus beda dengan orang luar. Tidak gampang asal membuka telinga kepada perkataan. Harus benar-benar selektif. Haleluya. Siapapun itu, mau orang kaya, mau apa, yang miskin, yang ngomong, ya tetap kita waspada. Harus ada kebenarannya, terbukti. Tidak asal. Haleluya. Demikian juga yang kelima, kalau sudah hidup dalam kebenaran dan roh itu, yang kelima, kalau tadi telinga, sekarang mata. Orang kalau sudah dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, matanya tidak asal melihat. Tidak sembarangan juga mempergunakan mata. Kalau tadi telinga, sekarang mata. Ya, tidak sembarangan. Ya. Mata, menggunakan mata ini bukan hanya melihat hal-hal yang negatif. Ya. Bukan hanya sekedar melihat bokong, melihat paha dan sebagainya, bukan. Ya. Masih ada di luar daripada itu. Orang yang kalau sudah dalam kebenaran, matanya ini nggak gampang terkesima dengan hal-hal dunia ini. Kita juga bisa rusak karena mata. Ingat, apa yang kita lihat itu bisa mensugesti loh. Bisa nggak? Bisa. Ya. Ingat. Kenapa banyak jemaat terpukau dengan hamba Tuhan yang berpakaian mahal, yang berpakaian wow? Ingat, pakaian itu bisa jadi sugesti. Benar nggak? Benar loh. Mau pakaian mahal, pakaian murah, pakaian setengah jahit, itu bisa jadi sugesti. Ya. Coba saudara pakai pakaian mahal, pakaian mewah, indah, merbelaki mewah, makatai, percaya jolma. Iya. Karena sudah tersugesti, nggak mungkin di Marbella lu pakaian itu mahal, keren. Nggak mungkin lah. Berarti ini itu katanya. Dia tersugesti dengan penampilan pakaian yang mahal. Makanya kalau dalam dunia bisnis, dunia dalam marketing, ya, harus rapi. Kenapa harus rapi? Supaya wow. Ya, tampilan pertamanya itu harus menarik, harus bisa mensugesti calon si nasabah. Makanya ada istilah pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ya, coba kalau datang marketing ke tempat saudara pakaiannya salah-salah, belum ngomong pun dia, ayah hati. Nang jelas katanya, nanti kosong kata. Balas saudara marketing katanya kan. Tapi coba dengan penampilan yang wow. Ya, necis dia kalau laki-laki. Kalau perempuan dia keren, smart. Ya, pakai sepatu agak tinggi, kulit keren. Pakai jas. Nah, dia belum memperkenalkan dirinya, dia baru bilang selamat siang Bu. Kita sudah bisa terkesima, kita bisa terhipnotis loh. Ya. Hanya dengan tampilannya saja kita bisa tersugesti. Akhirnya ketika dia berbicara, kita mangguk aja. Begini Pak, ini produk kami Pak, begini. Oh iya begitu ya. Oh iya Pak, oh begini. Oh kalau lu cocok lah dia minta ampun pada akhirnya begitu jadi dia pulang, hilang sugesti tadi. Kok aku beli tadi ini ya? Kok bisa ya katanya kan? Aduh, sayang kali uangku katanya. Karena dia tadi sudah tersugesti. Hati-hati pandangan mata itu bisa mensugesti. Harus hati-hati. Ya. Harus waspada. Ya. Kenapa bisa perempuan tertipu dengan laki-laki keren, ganteng? Tersugesti dia. Ya kan? Akhirnya apapun dia bilang, percaya dia. Karena udah tersugesti dia, nggak mungkin bohong ini saya ganteng, masuk ngiyungna. Keren katanya kan, aku dibilangi kang genjer marica kala apa aku bulan ku bintangku katanya. Iya bang, percaya aku bang. Malam tak tidur lagi dia, mimpi-mimpi. Iya kan? Coba yang boneng, yang ngomong jujur pun dia, tapi karena boneng,
apanya ini? Katanya, iya kan? Gak percaya aku katanya, nengok bibirmu aja pun aku tak sur katanya. Padahal ini yang lebih jujur daripada si ganteng tadi. Si ganteng tadi banyak uloknya, tapi karena sudah tersugesti dengan kegantengannya, ketampanannya, kekerenannya, putus. Haleluya. Hati-hati dengan pandangan mata. Ya, ingat firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23. Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23. Matius 6 ayat 20 sampai dengan 23 dikatakan di sini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi hati-hati nih dengan mata, ya, waspada dengan matamu. Yang ada gadis, hati-hati dengan matamu. Termurahu belalakan. Ya kan? Daerah Samosir berapa minggu ini digemparkan dengan siapa itu ya, buru apa itu yang mati itu ya, yang sampai hari ini mayatnya nggak ketemu. Buru apa itu saya lupa. Awalnya ya karena laki-laki tertipu. Ya itulah tadi karena mata ini. Tengoknya mungkin si Doli itu ya cocok menurut dia, terlalu ganteng tampan, walaupun marbelak percaya aja dia. Akhirnya nggak tahu dia dibawa kemana, dibuang kemana, nggak tahu. Sampai hari ini mayatnya nggak ketemu, dan si laki-lakinya pun nggak tahu ujungnya di mana. Hati-hati loh, hati-hati dengan matamu, jangan gampang terhipnotis dengan apa yang kau lihat. Hati-hati, waspada. Ya, lihat kami hamba Tuhan ini pun hati-hati. Gak apa-apa, saya hamba Tuhan yang ini ngomong hati-hati. Kenapa hamba Tuhan menampilkan kemegahan dan kemewahan? Yaitu sebagai sugesti loh, supaya orang diyakinkan, dipercayakan. Ya, itu salah satu strategi market, ya, teknik pemasaran. Ingat, kami hamba Tuhan ini adalah sales surga. Ya. Tapi ingat, penilaianmu akan sales surga, marketing surgawi jangan sama dengan penilaian orang duniawi dari tampilan. Tapi perhatikan dari setiap kebenaran firman yang dia sampaikan, di situ perbedaannya, harus waspada. Ya. Berpakaian rapi harus. Tapi kalau pakaian itu sudah mengarah kepada sugesti, itu yang harus diwaspadai. Karena Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Ya, Yesus nggak pernah menampilkan hal-hal lahiriah yang wow. Selama dia di bumi, penginjilan, pelayanan, dia hanya memakai pakaian yang sederhana, yang penting rapi, auratnya tertutup. Gak ada dijelaskan dalam Alkitab selama Yesus di dunia, lalu demikianlah Yesus selama di dunia memakai jubah-jubah yang mahal. Ya, pakaian-pakaian yang mahal. Bahkan kalau kita pelajari secara Alkitab, justru pakaian ahli Taurat lebih mahal dari pakaian Yesus waktu selama Yesus di dunia. Dan itu Alkitab mencatat. Ya, dituliskan di situ, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi memakai jubah-jubah yang indah. Makanya waktu mereka jumpa Yesus, Yesus bilang, saya Mesias. Mereka nggak percaya. Masa kau Mesias? Jubah kami aja lebih indah dari jubahmu. Wah, ini bahaya nih. Dan itu sekarang juga dalam keduniaan kependetaan. Ya, mereka melihat, ay bolo tohoro si rubit tangon ne pakai Tuhan on. Ay masa sono pakaian nih, baju nabi harga 270.000 do. Hah? Jasnya pun begitu-begitu. Tengok aku nih, jam tanganku harga 1 mobil, jasku harga sekian juta. Oh, ini ahli Taurat. Berfokus kepada penampilan yang mahal, yang wow. Yesus nggak pernah lakukan itu. Bahkan para nabi dan rasul, kita belajar, kalau kita belajar Alkitab, nggak pernah nabi dan rasul mempertontonkan pakaian kemewahan. Ya,
Ya, mereka dalam kesederhanaan. Ya. Tidak pernah dituliskan demikianlah para rasul. Ya, mempertontonkan berkat yang dia terima dari Tuhan, kekayaannya kepada umat Tuhan. Enggak ada mereka pertontonkan. Mereka tetap dalam kesederhanaan. Kalaupun mereka menerima berkat dari jiwa-jiwa seperti para rasul, Rasul Paulus banyak menerima berkat dari jiwa-jiwa, ya, bukan tanggung-tanggung. Tapi apakah Rasul Paulus menggunakan itu untuk aset, untuk kemewahan? Tidak. Semua korban yang masuk, baik penjualan tanah dan sebagainya, yang diletakkan di bawah kakinya, mereka gunakan semua itu untuk keperluan Tuhan, bukan untuk kemewahan, jubah, beli jubah mahal. Enggak ada. Para rasul itu enggak ada dituliskan demikianlah Rasul Petrus, Paulus memakai jubah yang indah dan mahal. Enggak ada. Ya. Tapi pendeta sekarang sudah sangat menyesatkan demi mensugesti mata jemaat. Mereka menunjukkan, mempertontonkan hal yang megah, karena memang daging ini kan sugestinya di situ. Ya, pantang melihat yang indah, yang wow, langsung tersugesti. Jadi hati-hati dengan mata saudara. Haleluya. Itu yang kelima tadi. Kalau sudah dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kebenaran dalam roh itu, ya, mata tidak asal melih, tidak sembarangan lagi menggunakan mata. Hati-hati. Yang keenam, orang yang hidup dalam kebenaran. Yang keenam, coba lihat di ayat 16-nya, apa yang saudara temukan? Orang kalau sudah hidup dalam kebenaran, ayat 16, apa? Hidupnya aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Ini bicara perlindungan. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Ini bicara perlindungan. Ya. Orang kalau sudah hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam roh Tuhan, hidupnya aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara dan saya kalau sudah dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam roh Tuhan, Roh Kudus, hidup saudara dan saya aman dalam perlindungan Tuhan. Ya. Haleluya. Mazmur 37 ayat 39 sampai dengan 40. Mazmur 37 ayat 39 sampai dengan 40 dikatakan di situ, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya, kepada Tuhan maksudnya. Haleluya. Amsal 14 ayat 32. Amsal 14 ayat 32 dikatakan di sini, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Jadi orang benar ini adalah orang yang hidup dalam kebenaran supaya nangkap. Ya, orang benar adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, dapat perlindungan. Ya, perlindungan yang pada Tuhan. Itu yang keenam. Yang ketujuh atau yang terakhir nih, yang ketujuh. Orang kalau sudah hidup dalam kebenaran, kembali di ayat 16-nya, apa yang saudara temukan di situ? Orang kalau sudah hidup dalam kebenaran, dalam roh Tuhan, Roh Kudus, makan minumnya disediakan Tuhan, dijamin oleh Tuhan, kan itu kan? Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi kita singkat dia, makan minumnya dijamin oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Itu kalau sudah hidup dalam kebenaran, dalam roh Tuhan. Jadi nggak perlu saudara pusing, pening, bingung mau makan apa besok, mau minum apa besok. Urusan makan minum kita dijamin Tuhan. Tapi bukan berarti nggak kerja lagi, tetap bekerja, kecuali saudara hamba Tuhan.
Artinya nggak perlu lagi bimbang apa yang harus dimakan dan minum besok. Ya, Tuhan pasti jamin. Apalagi kita bekerja lewat usaha pekerjaan kita, Tuhan menjamin makan dan minum saudara. Ya, kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang fokus kepada pelayanan, ya, Tuhan akan menjamin makan dan minum kami ya dari pelayanan, ya, dari pemberitaan Injil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hendaklah pemberita hidup dari pemberitaannya, ya, kan ada Alkitab itu. Jadi kami sebagai pemberita Injil, pengkhotbah, ya hidup dari pemberitaan kami. Saudara sebagai jemaat Tuhan yang masih bekerja, saudara hidup makan minum saudara dari apa yang saudara kerjakan. Haleluya. Jadi nggak usah takut, Tuhan pasti berkati usaha dan pekerjaan saudara, asalkan saudara benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan dan hidup di dalam roh Tuhan. Tuhan jamin makan minum kita, nggak usah takut. Ingat, ini janji firman, ini janji Tuhan bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin saudaraku. Ya, jadi demikian firman Tuhan, ya, tentang orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita tutup Alkitab kita